Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari ini di in-house training, tentunya dalam program LMS yang dimana kita sudah hari keberapa. Mudah-mudahan semua ibu-ibu di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan masih bisa menjalankan Amin. aktivitasnya sampai nanti malam dan besok-besok. Amin. Sebelum kita mulai, saya minta tolong kepada Ibu Erna untuk membuka sesi dan sekaligus membaca doa untuk doa pembelajaran. Silakan Bu Erna. Baik Bu, baik teman-teman, izin Ibu Mirna selaku fasilitator. Baiklah teman-teman, marilah kita membuka acara in-house training ini dengan berdoa semoga dari mulai awal sampai penutup kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Erna. Ya, langsung sama-sama Bu. Saya minta tolong kepada Bu Eli, ice breakingnya apa nih untuk hari ini nih, biar kita semangat Bu Eli. Silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat hari ini, kita hanya tepuk tangan aja ya Bu ya. Nah, ya. Jadi kalau pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak tepuk tangan. Ya, jadi pagi 1 kali, siang 2 kali, malam tidak tepuk tangan. Ya, jadi apa yang saya sebutkan itu yang dilakukan tepuk tangannya. Ayo, pagi, siang, malam. Ya, saya ulangi lagi sekarang. Pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi, malam, siang, malam, pagi. Wah, ibu-ibu udah pada pintar semua, jadi udah semangat. Saya kembalikan lagi ke Bu Mirna. Oke, terima kasih Bu Eli. Masya Allah, pagi-pagi semuanya masih semangat. Dan semoga masih semangat juga menerima informasi dari saya atau pembelajaran dari saya. Langsung saja kita masuk ke materi untuk hari ini. Saya akan memberikan informasinya. Sudah terlihat di layar? Sudah Ibu. Oke. Saat ini saya akan membicarakan tentang literasi digital. Apa itu literasi digital? Nanti akan kita bahas. Sebelumnya kalian sudah pernah tahu dan sudah tahu apa yang dikatakan dengan literasi. Literasi itu apa? Yaitu bagaimana kita membaca, menyimak, menonton gitu ya. Lalu saya akan membahas yaitu pengertian TIK atau TIK, perangkat TIK serta referensi. Kita masuk, apa sih TIK? Silakan mungkin ibu-ibu sudah terbayang selama ini sudah sering mendengar kata-kata TIK, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan yang dalam arti kata itu bisa langsung dikerjakan, dilaksanakan. Pertanyaannya adalah perangkat TIK apa saja yang pernah Bapak Ibu gunakan atau Ibu gunakan? Saya mau dengar sebelum saya langkah di materi berikutnya, Bu Erna, perangkat TIK apa saja yang pernah digunakan selama ini? TIK untuk pembelajaran ya Bu, saya pakai Google Classroom.
memakai Google Meet, pakai Zoom Meeting. Kemudian untuk evaluasi saya membuat evaluasi ke dalam G-Form, Google Form. Kemudian suka-suka supaya anak tidak bosan, saya pakai quizzes, Ibu. Oke, mantap. Kalau Ibu Tari, perangkat TIK apa saja yang pernah Ibu gunakan selama ini? Perangkat ya. Iya, perangkat. Yang Perangkat terdiri dari dua, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. software Perangkat ya. kerasnya itu peralatannya, Ya, itu laptop, oke, Infocus, oke. handphone, PC, gitu. Kan di dalamnya ada perangkat lunaknya itu. Ada apa saja yang Ibu tahu? Yang Mantap, digunakan PowerPoint, Word, Oke, Excel buat ngitung-ngitung nilai. Oke, lanjut. Oke, itu saja Siap. Bu Tari. Oke, Cukup. melengkapi dari Bu Erna. Terima kasih Bu Tari sudah melengkapi dari Bu Erna. Dilanjut dengan Bu Eli mungkin. Makasih Karena kembali. setiap orang punya apa ya? Punya pengalaman dan punya kebiasaan masing-masing. Nah, mungkin Ibu Eli akan berbeda perangkat TIK yang pernah digunakan. Bu Eli mempergunakan perangkat TIK apa saja? Kalau saya kebetulan sama ya seperti Bu Erna, kalau untuk belajar pakai Google Classroom, Zoom Meeting, Meet. Selanjutnya kalau untuk pembuatan soal saya baru sampai Google Form. Maksudnya belum pakai kuis, masih dalam proses belajar juga. Hanya Google Form yang sudah saya lakukan. Oke. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih semuanya. Wow, berarti ibu-ibu zaman sekarang atau pendidiknya sudah mulai mengikuti zaman era digital. Karena sudah paham, walaupun mungkin setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda. Lanjut. Ini dia. Kita bicara TIK tadi ada teknologi informasi komunikasi. Berarti di dalamnya ada radio. Kenapa saya bicarakan radio di sini? Radio itu teknologi digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Kalau ibu-ibu melihat di sini, ada perbedaan radio zaman dahulu sama yang ini bacanya jux, Bu. Jux itu di zamannya sekarang. Ada yang bisa menjelaskan apa dari gambar yang saya tampilkan ini? Ada yang bisa menjawab? Ibu Tari, Bu Eli? Saya. Ya, coba siapa? Silakan. Siapa? Siapa? Bu Erna, Saya. boleh? Bu Tari. Bu Tari. Ya. Dilihat dari tampilan fisiknya, itu yang radio jadul, dia tombol-tombolnya konvensional, diputar, ya, dicetek gitu. Kemudian masih menggunakan antena. Tapi kalau zaman sekarang itu radio berupa aplikasi, dia bisa dipasang di kendaraan, terus di laptop, bisa di handphone, bisa di PC gitu. Begitu bukan? Benar. Oke. Yeay. Bu Erna atau Bu Eli ada yang mau menambahkan? Karena mindset kita ketika melihat itu radionya zaman dahulu itu jux ya zaman sekarang. Mungkin ibu juga ada yang memakai jux ini di dalam perangkat teknologinya. Coba Bu Eli atau Bu Erna ada yang ingin menambahkan? Iya, sedikit banyak sih sama ya sama Bu Tari. Mungkin kalau yang radio zaman dahulu itu berat lah ya Bu ya, berat. Terus mungkin ya tidak begitu fleksibel gitu. Kalau yang jok ini kan karena bisa ditaruh di gawai kita atau Android kita, maka dia akan lebih fleksibel dimanapun kita berada, kita bisa menikmati hasil siarannya. Mungkin kalau yang ini kita bawa-bawa, misalkan kita lagi ada di kantor, nggak mungkin juga kayak gitu. Terus ini juga nggak bisa dikasih headset juga gitu. Iya, kalau ini kan kita itu sih Bu Mirna. Ya.
Iya. Bu Eli ingin menambahkan? Enggak ada Bu, sama. Oke, Kalau ini lebih simpel ya. Itu aja yang itu. intinya lebih simpel ya. Iya. Karena kalau radio zaman dulu pakai kabel ya Bu, walaupun ada yang tidak pakai kabel, tapi bentuknya lebih besar. Gitu. Lanjut, ini saya hanya menjelaskan sedikit kalau radio itu teknologi digunakan pengiriman sinyal. Kalau JUX itu benar yang dikatakan Ibu tadi melalui aplikasi. Semua handphone sekarang bisa menggunakan JUX, walaupun mungkin ada yang berbayar, ada yang gratis. Kita bisa milih, bukan hanya JUX sih sebenarnya, saya mencontohkannya hanya JUX. Bisa juga Spotify dan beberapa aplikasi lainnya. Jadi untuk zaman sekarang kita lebih dipermudah, kita lebih kita lebih bisa mendengarkan kemana-mana tanpa harus membawa barangnya. Lanjut, kita bicara televisi. Nah, pasti kalau bicara televisi semua orang pasti punya. Saya yakin hampir 100% semua orang punya televisi. Televisi itu sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi penerima siaran gambar, bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom, hitam putih atau berwarna. Ini saya punya gambar lagi nih, ada yang zaman dahulu sama yang sekarang. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan televisi yang zaman dahulu dengan yang sekarang? Silakan. Saya Bu, Ya. Erna Bu. Ya. Oke. Kalau televisi zaman dahulu, ya itu bentuknya gede banget, tabung, ngabisin tempat gitu ya. Terus kalau sekarang kita sih nggak usah punya fisiknya televisi juga bisa kok gitu, dengan Android kita tinggal berlangganan aplikasi Netflix, kita juga sudah bisa menikmati apa yang ada di televisi ini gitu. Kita nggak usah berlangganan cukup berlangganan TV kabel, akhirnya semua TV itu bisa kita lihat dari aplikasi Android kita. Itu sih Bu yang rasakan ya perbedaannya gitu. Oke, mantap Bu. Berarti Ibu di sini sudah gaul ya, sudah tahu Netflix berarti karena iklannya banyak di TV ya Bu. Atau mungkin saya mau bertanya sama Ibu Eli. Bu Eli sering menonton YouTube, sering menggunakan aplikasi YouTube ini kan? Kalau untuk YouTube biasanya saya cuma ambil yang untuk untuk ini ya, untuk ambil materi-materi yang ada hubungannya sama ini ya, sama proses pembelajaran tuh berhubungan, cari ambil di YouTube untuk menjelaskan selama proses daring ini pun. Kalau untuk yang lain kurang ya, karena memang nggak hobi kali nonton, kurang hobinya untuk nonton. Iya. Senang membaca. Iya, jadi terima kasih Ibu Eli sama Ibu Erna. Itu perbedaannya salah satu adalah televisi zaman dulu memang tadi benar yang dikatakan Bu Erna, itu menghabiskan tempat, itu ribet, pakai kabel, berat kalau diangkat kemana-mana. Kalau zaman sekarang pun kalau televisi zaman sekarang itu sudah flat dan itu tipis. Ibaratnya kalau zaman dulu kita mau beli televisi itu mesti pakai taksi atau mobil yang membawanya. Kalau sekarang itu bisa sambil pakai motor karena dia slim kan ukurannya. Itulah perkembangan zaman dan itulah teknologi zaman sekarang. Bahkan dipermudah lagi dengan cara apa? Dengan cara aplikasi, dengan menonton YouTube, kita bisa berlangganan Netflix tadi gitu. Kita dari berbagai negara kita bisa nonton film-film yang ada di sana tanpa mungkin harus ke bioskop. Itulah perbedaan zaman dahulu dengan sekarang. Kita lanjut. Ini dia Netflix yang dikatakan tadi, layanan streaming berbasis langganan. Ada juga YouTube di mana kita bisa berbagi situs web, kita bisa menonton dan berbagi video. Lanjut, ada komputer. Ini juga termasuk dengan masuk di perangkat TIK atau teknologi informasi komunikasi. Komputer ini alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Utari, seberapa penting ketika Ibu menggunakan komputer? Atau Ibu pernah punya komputer lalu biasanya Ibu memakainya untuk apa gitu? Kegunaannya. Silakan Bu Utari. Komputer dipakai pada awal pembelajaran, di awal-awal tahun itu waktu zaman dulu kan kita kenalnya RPP ya, bikin RPP itu pasti dengan dokumen pembelajaran, ketik mengetik, ngeprint mengeprint. Salah satunya itu, yang pokoknya berhubungan dengan dokumen. Dan itu sangat membantu karena kalau zaman dulu kan ngetik nih manual, salah
di tip-ek atau Ya, diganti atau kertasnya. feedback, Kalau ya sekarang benar. cuman edit-edit, nanti diulang ngeprintnya kalau udah oke baru di print. Jadi nggak dicoret-coret. Kayak waktu kita skripsi kan tuh dicoret-coret. Sedih rasanya kalau lihat dokumen kita dicoret-coret. Ya itu komputer. Terus ya bisa mengolah nilai. Buat nilai rapot pakai komputer daripada kita ngitung manual pakai kalkulator, gempor 10 kelas ya nggak? Pakai komputer Iya, tinggal betul disorot Bu. jadi. Jadi, Itu banyak manfaatnya. terima Siap. kasih. Oke, terima kasih Bu Tari. Kita lanjut. Ada lagi komputer tablet. Atau kalau sekarang kita menyebutnya mungkin tablet atau tab gitu loh. Jadi komputer tablet itu adalah komputer portable yang lengkap, yang seluruhnya berupa layar sentuh, sistemnya sentuh untuk zaman sekarang. Ciri pembedanya biasanya penggunaan layarnya itu lebih kecil daripada komputer dan dia lebih portable. Kalau yang zaman sekarang memang lebih canggih sih. Ada yang cuma pakai sentuhan jari, ada yang sekarang pakai pena digital atau ujung jari. Alih-alihnya itu memakai papan ketik atau tetikus. Bahkan zaman sekarang apa ya? Kalau menurut saya tab itu sudah sama seperti laptop yang portable karena sampai orang ketika beli tab juga membeli keyboardnya. Jadi memang seakan-akan dia sedang mengetik di laptop. Itulah kecanggihan atau perkembangan yang namanya teknologi zaman sekarang. Mungkin ibu-ibu yang di rumah punya tablet, tapi biasanya yang saya tahu tablet itu kalau di rumah itu buat anak-anaknya dikasih untuk main games gitu kan. Tapi ada juga kalau di zaman sekarang, di zaman pandemi yang kita semuanya serba online, kita dibutuhkan tab karena memang mungkin perbedaannya dibanding handphone adalah layar yang lebih besar sedikit. Tapi handphone juga sekarang rata-rata layarnya di atas 6,5. Jadi ya beda tipis sama tablet, itu kegunaannya. Kita lanjut, handphone. Mungkin saya yakin 100% lah ya, hampir semua masyarakat Indonesia atau dunia ini mempunyai namanya handphone atau telepon genggam atau telepon seluler yang disingkat dengan ponsel. Perangkat komunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, saluran tetap. Cuma bedanya adalah dia bisa dibawa kemana-mana, ya kan? Yang dikatakan portable itu. Nah, tanpa ada yang pakai antena. Dulu sih memang setahu saya perkembangannya itu adalah zaman dahulu dia masih ada yang pakai antena gitu kan, kayak tadi radio. Terus ada juga yang sistemnya pakai apa sih antena tapi tidak terlalu panjang. Kalau sekarang rata-rata semua tidak ada pakai antena. Itulah perkembangan zaman. Ibu-ibu yang di sini, Bu Erna, Bu Tari sama Bu Eli, saya yakin handphonenya mungkin sudah lebih canggih daripada saya. Sudah tahu kenapa saya beli handphone harus canggih. Saya mau bertanya sama Bu Erna. Ketika Bu Erna membeli handphone, apa yang Bu Erna pikirkan ketika membelinya? Kebutuhan apa yang ketika saya mau beli handphone ini gitu? Saya mau bertanya sama Bu Erna. Kebutuhan apa ketika bicara teknologi? Ya. Oke. Kebetulan saya memilihnya tuh yang pertama baterainya yang awet Bu. Kemudian apa tuh namanya RAM-nya yang besar karena saat ini kan PJJ ya. Nah kita harus simpan absen siswa. Mungkin Google Classroom juga kita masuk ke sini juga seperti itu. Kemudian yang bisa support terhadap kebutuhan-kebutuhan kita sekarang yang karena memori besar mungkin juga biar bisa ada Google Meet-nya, ada Zoom meeting, ada ini kalau misalnya memorinya kecil nanti nggak bisa support ke semuanya. Itu aja sih Bu Bu Mirna. Ya. Terima kasih ya. Jadi ketika kita membeli handphone atau telepon seluler pasti mempunyai kebutuhan. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Karena bisa jadi Bu Utari ketika membeli handphone adalah saya butuh yang layarnya besar, saya butuh yang RAM-nya besar, saya butuh misalnya Bu Eli, saya butuh handphone yang tidak terlalu besar, yang penting kegunaannya saya bisa nelpon gitu. Jadi punya kebutuhan yang berbeda-beda dan pasar digital sekarang memang menyediakan dari versi ukuran, dari versi fitur-fitur yang lebih canggih, ada yang memang juga yang dilihatnya dari segi desainnya gitu. Sekarang yang saya tahu adalah pasar marketnya adalah
berperang atau bukan berperang sih ya, saingan dengan merek-merek yang merek ini gitu. Sebenarnya sih fungsinya menurut saya sama. Cuma yang membedakan mungkin dari segi fitur atau layarnya, warnanya, desainnya. Secara fungsi saya rasa sama. Oke, terima kasih Bu Erna. Kita lanjut dengan laptop. Nah, kita bicara laptop sebab kita sebagai pengajar atau pendidik, saya yakin untuk zaman sekarang kita dituntut untuk mempunyai laptop. Atau minimal yang tadi yang dibicarakan oleh Bu Utari, yaitu punya PC atau personal computer. Tapi kalau saya lebih memilih laptop. Jadi laptop itu komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan, beratnya di kisaran dari 1 sampai 6 kilo dan tergantung dari ukuran bahan dan spesifikasinya. Ini yang saya tulis di sini adalah spesifikasi minimal atau recommended untuk standarisasinya pelajar ketika memakai laptop atau PC. Jadi monitor yang hanya minimal 11 inci, prosesornya minimal single core, RAM-nya minimal 2 GB, operating systemnya Windows XP dan lainnya, dan hard disk minimal tersedia 256 GB. Ini standarisasinya untuk seorang pelajar. Jadi kenapa saya bicarakan ini, saya juga mencari informasi kenapa anak-anak zaman sekarang itu kadang-kadang mereka minta, saya belikan laptop, saya belikan handphone, karena memang karena memang zamannya sudah meminta mereka belajarnya versinya dengan itu. Kadang-kadang mungkin kalau zaman dulu anak punya handphone kayaknya mewah sekali gitu, atau dibilangnya sesuatu yang wah gitu. Tapi kalau untuk zaman sekarang menurut saya itu suatu kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang wah. Tergantung handphonenya. Handphone yang 1,5 juta atau 2 juta aja saya rasa sudah mewakilkan kebutuhan. Mungkin tinggal main di RAM untuk penyimpanan, karena anak zaman sekarang harus mendownload foto, harus mendownload gambar, harus mendownload video, apalagi dia harus masuk ke aplikasi yang ibu-ibu tadi jelaskan, yaitu Google Form, lalu ada Google Classroom gitu. Itu kan membutuhkan penyimpanan yang cukup banyak. Oke, mungkin kita lanjut setelah laptop. Ini referensi informasi yang saya dapatkan. Jadi ibu-ibu bisa mencari lagi informasi yang mungkin lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang materi kita kali ini adalah tentang teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ibu-ibu tanyakan ya, bapak-bapaknya tidak ada di sini. Ada yang mau ibu-ibu tanyakan? Saya berikan kesempatan. Silakan ibu-ibu. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Saya nanya. Boleh Bu. Terlepas dari manfaatnya, sesuatu itu ada dua sisi. Ada dampak atau hal negatif di balik itu semua. Bagaimana cara kita mengatasinya? Oke, terima kasih Bu Tari. Ini pertanyaan yang pernah saya debatkan juga ketika di pelatihan antar guru PGRI waktu itu. Saya sempat bertanya dan saya juga berdebat soal itu. Karena kalau untuk zaman sekarang pasti jawabannya adalah bagaimana supaya anak ketika menggunakan yang namanya gadget atau gawai ini sesuai dengan porsinya. Sebenarnya sih tergantung pendampingan orang tua kali ya, ibu-ibu. Karena memang sebagus-bagusnya kita memberikan penjagaan atau pengawalan di sekolah, ketika dia keluar dari sekolah dia akan terlepas, mereka bisa bebas menggunakan apa saja gitu. Mereka bisa melihat apa saja. Kalaupun saya tahu dari beberapa handphone itu ada fitur yang kadang-kadang untuk keamanan anak ada di tab atau di handphone, tapi saya rasa tetap saja anak bisa masuk ke YouTube, anak tetap bisa masuk ke Instagram gitu. Mungkin ibu-ibu juga punya anak yang ketika tiba-tiba sudah menonton YouTube gitu, mungkin kita tidak mengajarkan, tapi anak sudah masuk ke dalam YouTube. Jadi kalau menurut saya inti yang permasalahannya adalah pengawasan dari orang tua untuk awal, lalu diberikan pengertian untuk apa sih gawainya, untuk apa sih teknologinya gitu. Karena memang anak sekarang, anak umur 3 tahun sudah bisa megang handphone, tiba-tiba mereka nonton YouTube gitu. Jadi kalau menurut saya tinggal pengawasan dari orang tua terlebih dahulu, karena keluarga inti, keluarga kecilnya. Setelah itu baru kita
meminta bantuan lingkungan dalam arti kata sekolah, di luar rumah gitu. Kita bisa cek, kita bisa pantau gitu. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Eli atau Bu Erna yang lebih pengalaman karena mempunyai anak-anak di rumah. Silakan Bu Eli, Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau menurut saya pribadi sama seperti Bu Mirna, itu bagaimana pengawasan kita. Kalau kita sudah menetapkan aturan, maksudnya seperti kebetulan anak saya yang kecil, itu dia boleh pegang yang paling kecil masih kelas 3 min ya, tingkat D. Itu kalau pakai karena pembelajarannya dia tidak daring, dulu daring, kalau daring itu saya yang dampingi, kalau tidak daring dia boleh hanya pakai tiap malam minggu dari habis maghrib sampai menjelang isya, hanya tiap malam minggu. Jadi setiap malam minggu dia pakai, tapi setelah itu enggak, dia lebih asik dengan bermainnya, karena anak-anak kalau sudah terbiasa dengan, maksudnya sudah enak dengan dunia bermainnya, bermain mau berlari, mau kemana aja, dia pasti akan melakukan itu lagi. Nah, kalau sudah terbiasa dengan pegang HP, dia bermain sibuk dengan gawe, maka itu terus yang akan dilakukannya. Dia akan duduk, bermain. Nah, kesalahannya, apapun cerita yang salah itu orang tua kalau menurut saya. Kenapa? Saya sering kali melihat dari kecil mereka sudah tak mau dengan anak yang terlalu banyak tingkah, susah, ribut, atau ya sedang berekspresi dengan keaktifannya, maka dilalaikan atau diberikannya HP supaya diam. Jadi setelah anak itu terbiasa menjadi candu, besarnya perlu dimarahin, itu nggak ada gunanya lagi. Jadi bagaimana di awalnya di rumah, kalau memang pemakaiannya khusus hanya untuk belajar, maka mereka akan pakai hanya untuk belajar. Setelah itu yang nonton, mau tidur, dia udah nggak peduli lagi. Jadi bagaimana kebiasaan yang sudah terbawa di rumah. Hanya itu aja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eli, Bu Tari, dan Bu Erna. Waktu kita sudah selesai. Alhamdulillah, berarti kita sudah mempelajari apa itu TIK, ada apa saja di dalam TIK, perangkatnya apa saja, dan kegunaannya apa saja. Mudah-mudahan melalui TIK ini, melalui perangkat teknologi yang semakin maju sampai sekarang ini, mempermudah kita ya, apalagi sebagai pendidik, ibu-ibu yang sebagai pendidik, sebagai ibu di rumah, mempermudah lewat teknologi. Teknologi bukan hanya untuk pembelajaran, tapi di luar dari pembelajaran pun teknologi sangat berguna sekali. Terima kasih atas kesempatannya, kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi kita semua. Saya juga belajar dari setiap materinya, dari setiap pengalaman yang kita berikan. Oke, silakan Bu Tari ya, silakan tutup. Tadi Bu Tari yang belum ini ya, belum sesi tutup. Ya, betul Bu. Oke, silakan Bu Tari untuk tutup sesi ini. Baik, ibu-ibu sekalian, sudah kita terima paparan yang luar biasa, menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita tentang TIK. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang telah kita dapatkan hari ini. Kita tutup dengan, maaf karena semuanya ini muslim, jadi kita tutup dengan hamdalah dan diakhiri doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Silakan Bu Mirna. Oke, terima kasih Bu Tari, terima kasih Bu Erna untuk hari ini, dan Bu Eli. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.